merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para petani, peternak, dan nelayan agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam mengelola usaha tani, peternakan, dan usaha penangkapan ikan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih menguntungkan termasuk penjaminan terhadap gagal panen. Karena itu, dalam rapat dengan pendapat Komisi 6 DPR RI pada hari ini akan dibahas kinerja perusahaan pada tahun 2022, masalah dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja perusahaan termasuk kinerjanya dalam menjamin adanya gagal panen. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada Direktur Utama PT Jasa Raja dan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Kita awali dari PT Jasa Raja, setelah itu disusul PT Jasindo. Kami persilakan Pak Dirut. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI, pimpinan sidang yang saya hormati, dan anggota Komisi 6 DPR RI. Perkenankan kami menyampaikan, mudah-mudahan secara singkat dan padat bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pimpinan sidang yang sangat kami banggakan, pada kesempatan ini secara overview kami sampaikan beberapa kondisi. Yang pertama mungkin kami kenalkan dulu bahwa di dalam indeks yang kami sampaikan sini ada beberapa indeks yang dalam kesempatan ini akan kita sampaikan secara singkat, namun mudah-mudahan tetap menggunakan esensi-esensi yang sangat penting yang kita bahas pada kesempatan rapat dengar pendapat pada pagi hari ini. Susunan direksi dan susunan komisaris lengkap, dan saat ini kami hadir dengan 4 direksi Bapak Pimpinan, dan ada 2 direksi kami yang kebetulan sedang mengikuti pendidikan, jadi tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Dalam jaringan pelayan kami mempunyai 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan di semua kabupaten, dan kami juga bekerjasama langsung dengan mengoperasionalkan pendapatannya di Samsat, 1.600 Samsat, serta ada 2.467 kerjasama rumah sakit. Praktis ini hampir menyeluruh seluruh rumah sakit yang terdaftar di Kementerian Kesehatan. Seperti yang Bapak Pimpinan sampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi kami adalah menjalankan Undang-Undang 33 dan 34 tahun 64, beserta juga dengan PP 17/18 yang menyertai atau melengkapi dengan tugas yang diserahkan kepada kami. Next. Di antaranya adalah yang paling utama adalah memberikan pertanggungan dasar atau perlindungan dasar kecelakaan kepada masyarakat, baik dari angkutan umum maupun juga pemilik kendaraan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini Bapak Pimpinan perkenankan sedikit highlight tentang laporan keuangan. Dalam kurun Oktober Q3 ini terjadi peningkatan pendapatan 8,11%. Ini juga bagian dari upaya kami mengenalkan kepada masyarakat Undang-Undang 22 tahun 2009. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sejak pandemi ini rasio kepatuhan masyarakat, karena hampir 95% pendapatan kami kan dari sumbangan wajib di STNK. Kepatuhan masyarakat ternyata tidak cukup banyak, hanya 37%. Nah, dari kondisi seperti itulah kemudian kita mengingatkan, mengajak pihak terkait, terutama adalah pemerintah provinsi yang kemudian dipimpin oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, sehingga kita berusaha meningkatkan. Karena apa yang terjadi adalah dalam kondisi ketika COVID ini kecelakaan tetap menjadi utama, bahkan kalau dilihat dalam laporan keuangan kami beban klaim ini naik 24%, sementara pendapatan naik 8%. Nah, gap ini terus menerus di luar investasi yang masih bagus 17,72%, dan pendapatan premi juga secara overall jadi average-nya naik jadi 10,40%, tetapi dalam kondisi ini cukup mengurangi penurunan dari pelaba kami sampai dengan bulan kuartal Q3 pada kesempatan kali ini. Next. Kami gambarkan karena tugas kami adalah melakukan pengutipan Undang-Undang 3334.
sejauh ini alhamdulillah masih di dalam koridor atau target perusahaan maupun RKAP yang diberikan kepada kami. Next, bahkan di dalam prognosa yang kami perhitungkan, kami akan mencapai dari sisi laba rugi, pendapatan, dan beberapa komponen yang urgent. Dalam kesempatan ini, Bapak Pimpinan, juga Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang kami hormati, bahwa kami sampaikan juga bahwa mungkin nanti akan sampai kepada ada pertanyaan tentang aset gitu ya, bahwa memang laba dari Jasa Raja ini 84% itu adalah diserahkan sebagai dividen, Pak. Jadi praktis hanya sekitar 200 miliar yang kita kelola sebagai laba atau yang cadangan keuntungan atau cadangan laba yang sekaligus juga bagian dari peningkatan investasi. Inilah kemudian kenapa asetnya tidak ekstrim gitu ya, karena memang di dalam 3 tahun terakhir bahkan 84% adalah dividen diserahkan kepada negara. Tidak kalah penting, selain tadi kami sampaikan 17% highlight tentang investasi, Bapak Pimpinan juga Bapak anggota Komisi 6 yang saya hormati, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh investasi kami juga diaudit oleh BPK maupun KAP PwC, Bapak Ibu sekalian, dan dari portfolio ini 50% adalah reksadana dan komponen kedua adalah obligasi, ya. Kemudian ada deposito. Jadi ada satu prinsip yang paling penting adalah aset kami memang banyak dalam bentuk likuiditas. Kenapa? Memang ini adalah satu upaya untuk memastikan gitu, bahkan di obligasi juga obligasi yang liquid gitu ya, untuk memastikan kalau terjadi resiko kita tetap akan siap. Dan dalam penetapan prinsip investasi yang pertama adalah tentang prudent. Jadi Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 6, salah satu ketika saya mendapatkan tugas ini sangat penting nih saya amati adalah investasi karena ini penting sekali, dan alhamdulillah investasi ini tidak terkait dengan para pihak yang termasuk blacklist gitu ya, jadi tidak ada sama sekali dan masih dalam portfolio yang bagus. Yang kedua, hasilnya pun masih signifikan, memberikan kontribusi 17%, dan yang ketiga adalah tetap liquid. Nah, dasar itu yang kami gunakan. Apalagi dengan bergabungnya Jasa Raja dengan AFG sekarang, ketentuan investasi diatur secara bersama dari pengalaman AFG dengan seluruh anggota holding, sehingga kami pastikan ini akan digunakan dengan baik. Bahkan saham juga dipastikan dengan LQ45. Dan next, kami perlu sampaikan bahwa memang tidak semua portfolio ini kemudian sangat baik ya, tapi kita masih meyakini ini akan sangat bagus, terutama adalah hanya sekitar 2,4% yang penyertaan saham, terutama penugasan terhadap portfolio saham-saham pemerintah pada waktu itu. Contohnya adalah GMF gitu, tapi total hanya 2,4% Pak, dan masih ada dan masih kita anggap itu masih bisa dikelola dengan baik. Next. Dan alhamdulillah tingkat kesehatan keuangan kita, Pevindo memberikan rating AAA, dan sampai hari ini RBC kita 769,49, termasuk yang tertinggi Pak di industri. Next, dalam kinerja operasional, sekali lagi ini penting, next, bagi Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak ada lagi yang namanya pelayanan kami yang manual, tidak ada sama sekali. Tidak ada peran serta manual. Yang ada sekarang kita adalah mengupayakan agar polisi juga begitu cepat merespon terhadap pembuatan laporan kepolisian. Jadi gambaran kami adalah santunan kepada meninggal ini harus ke rekening. Bahkan kalau mereka tidak membuka rekening, kami sudah kerjasama dengan BRI, dibukalah virtual rekening terlebih dahulu, dan KYC-nya adalah pada saat ada pengambilan. Sehingga kita bisa menjaga SLA pelayanan ini dengan sangat baik, terutama yang meninggal. Di rumah sakit juga sama, hampir praktis 100% rumah sakit sudah kerjasama, dan mereka sudah menggunakan aplikasi mobile service yang kita gunakan. Jadi Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota, dalam kesempatan ini mungkin juga disampaikan bahwa tidak ada yang namanya klaim Pak sebetulnya. Jadi tidak ada orang datang klaim, itu sudah nggak ada. Karena ketika kecelakaan datang ke rumah sakit menggunakan sistem yang ada di rumah sakit, langsung memberikan reply messaging kepada kami dan kami merespon. Biasanya keterjadinya terlambatannya dari laporan kepolisian. Tapi kami sekarang proaktif untuk melakukan menjemput agar laporan polisi cepat. Nah, ini adalah beberapa perbaikan
Jadi dan praktis ini juga kita kontrol di dalam keluhan masyarakat, baik melalui seluruh media sosial kami maupun di web kami juga kita punya chatbot, hampir tidak ada komplain masalah percepatan pelayanan kami. Dalam konteks kecelakaan ini yang tadi mungkin melengkapi apa yang disampaikan tentang beban klaim Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di tahun 2022 dalam sampai dengan Oktober ini kecelakaan meningkat, bahkan untuk korban luka-luka ini 87.000. Jadi ini super signifikan. Ini memang selalu menjadi pengingat buat seluruh komponen, baik dari Kementerian Perhubungan, kepolisian, untuk mengingatkan pentingnya keselamatan, karena kami juga menyadari tidak bisa bicara sendirian gitu ya, artinya di beberapa kecelakaan. Dan satu hal yang penting bahwa kami bukan, karena bentuknya adalah asuransi sosial seperti disampaikan Bapak pimpinan sidang tadi, bahwa tidak satu premi satu klaim, bukan ya Pak. Jadi asuransi sosial dengan kecelakaan yang terjadi akibat kecerobohan pengemudi dan sebagainya, ini tentu mengingatkan kita tentang berbagai forum-forum yang kita buat dalam kesempatan ini, dan forum-forum penunjang ini untuk mengingatkan para pihak membuat kebijakan, penambahan rambu dan sebagainya. Next. Ketika kita mendapatkan beberapa data ini yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak pimpinan, bahwa betul Pak, bahwa kesempatan penggunaan database dan dashboard yang kami gunakan, akhirnya kami bisa melakukan profiling yang kita miliki. 65% korbannya adalah laki-laki, dan bahkan potensi kemiskinan kemarin dari YLKI dan sebagainya adalah 60%. Tentu ini akan sangat menjadi perhatian kami, bahkan 54%-nya dari sepeda motor. Jadi kalau case-case kejadian besar itu sepertinya banyak Pak korbannya, tapi yang paling banyak justru kejadian kecelakaan di jalan-jalan nasional, jalan-jalan provinsi, ya, yang kalau di Jakarta itu duren sawit itu sehari bisa 1-2 meninggal Pak. Nah ini yang selalu menjadi penting buat mengingatkan kita semua. Nah dengan upaya memperkecil kecelakaan ini, kami membuat forum keselamatan lalu lintas, jadi dengan Polri, dengan Forkopinda dan stakeholder lainnya yang kita sosialisasikan. Nah ini sosialisasi ini yang penting untuk menyentuh langsung ke masyarakat dan mengajak para pihak, dan beberapa pencegahan lalu lintas juga kita lakukan. Next, baik dari preventif, dari partisipasif, edukatif atau eksploratif. Nah ini yang senantiasa kita lakukan, dan ini adalah bagian pengembalian dari apa yang kami dapatkan, kemudian kita bentukkan di dalam satu edukasi kepada masyarakat, baik dari preventif, partisipatif maupun sampai dengan eksploratif. Next. Bapak-Ibu sekalian, dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan juga bahwa sampai dengan hari ini rata-rata penyerahan santunan meninggal dunia itu sudah di 1 hari 6 jam. Tentu ini sudah sangat berubah gitu ya, dengan dukungan dari Serutum BOD yang memberikan support baik teknologi, pelayanan di masyarakat, dan total santunan hampir 2,3 triliun. Dan yang paling penting adalah yang ketiga, kecepatan berkas untuk perawatan rumah sakit. Nah ini kami sebelumnya membuat target di bawah 30 menit Bapak Ibu sekalian, mengingat namanya golden moment ini kan 30 menit untuk di rumah sakit. Alhamdulillah kita bisa memberikan 12 menit 3 detik average. Nah kenapa ada overbooking? Jadi sebagai penarik Bapak pimpinan dan Bapak sekalian, agar rumah sakit mau menggunakan aplikasi kami, maka kami memberikan bayaran lebih cepat, jadi 14 hari. Tentu ini menjadi target secara internal bahwa kami harapkan seluruh cabang sangat taat atau patuh membayar di bawah 14 hari, dan kami membuat range-nya harusnya 90%, tetapi sudah di atas rata-rata 95% telah melakukan dengan benar. Next, nah ini adalah tren Bapak sekalian bahwa kenaikan yang sangat signifikan dari apa yang sampaikan sebelumnya. Next. Bapak pimpinan sidang dan Bapak Ibu Komisi 6, dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan tentang tata kelola yang baik. Tentu ini sangat penting bagi kami. Kami dengan mengelola dengan panduan GCG yang baik, kemudian tingkat kepatuhan yang selalu kita jaga, maupun tentang manajemen risiko maupun fungsi-fungsi dari manajemen risiko yang kita miliki. Alhamdulillah, next, di dalam performance yang kami miliki, hampir kita memiliki satu performance yang sangat baik. Dari GCG kita mendapatkan nilai 96,81%,
KPKU ini nggak semua BUMN masuk, Pak. Jadi bahkan Telkom itu sekitar 600, kami masuk di sekitar 598. Ini alhamdulillah ini cukup signifikan. IT maturity itu juga angka 3 ini adalah cukup signifikan, kita sudah 3,26. Bahkan di risk maturity level yang 5 kita sudah mencapai 4,59%. Nah ini tentu didukung beberapa ISO yang kita terapkan, memastikan bahwa anti fraud, anti penyuapan atau BCM ya, Business Continuity Management System kita lakukan dengan baik. Next. Bapak Ibu pimpinan sidang maupun Bapak Ibu anggota yang saya sangat hormati, kesempatan ini juga kami sampaikan bagaimana demografi pegawai. Secara singkat bahwa kami memiliki 1.822 pegawai. Yang menarik adalah dalam komponen pegawai ini kami sudah diisi oleh milenial gitu. Jadi artinya inilah yang kemudian sangat berubah di dalam sisi improvement gitu, dan memberikan support dengan ragam pendidikan yang bermacam-macam ragam, tapi praktis S1 S2 juga cukup signifikan ada di karyawan kami. Next. Dalam pengukuran kesehatan budaya akhlak juga kami alhamdulillah mendapatkan skor yang di atas rata-rata BUMN, ya, baik dari BUMN, baik dari tingkat kesehatan. Jadi kita dua-duanya ada di atas standar, di atas rata-rata BUMN yang ada. Dalam tanggung jawab sosial, Bapak pimpinan sidang dan Bapak Ibu anggota Komisi 6, ada beberapa arahan yang pasti adalah untuk fokus kepada pendidikan, pengembangan UMK, dan lingkungan. Dalam kesempatan ini kami sampaikan pencapaiannya adalah 85%, karena memang kami salah satunya adalah kemarin mengembangkan di UMKM. Namun ada kebijakan terbaru dari arahan Menteri BUMN, karena memang mungkin kami tidak ahli di bidang itu, kemudian sekarang dikelola oleh BRI di dalam UMK. Next. Dalam transformasi digital, percepatan pelayanan yang kami berikan tadi tidak luput dari transformasi digital yang kami lakukan. Kami membentuk data center atau namanya GR Center yang bersinergi atau berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Next. Salah satunya adalah baik dari kepolisian, baik dari perbankan, bahkan yang terakhir kita kembangkan di dalam GR Care, yaitu pembayaran santunan ke rumah sakit, kita memastikan menggunakan BUMN. Jadi sebelum di dalam identifikasi kami belum membentuk satu formularium, dan sekarang sudah jalan Pak dengan formularium dengan standar yang ada sama dengan dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Bahkan komponen belanja kami obat-obatan ke BUMN itu masih 2%. Jadi ini kita tingkatkan, jadi dengan upaya menggunakan ekosistem farmasi sebagai pendukung. Next. Beberapa inisiatif juga Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang sampai hari ini belum dan masih dibantu banyak pihak adalah kami punya lebih 25.000 titik rawan kecelakaan. Nah kami ingin bahwa ini bisa di-share ke Google, sehingga kalau ada di Google, Bapak Ibu ketahui bahwa biasanya kan dikasih sinyal 200 meter kiri atau ke kanan, akan lebih baik kalau 200 meter berikutnya adalah di depan adalah daerah rawan kecelakaan. Tentu ini akan baik buat masyarakat. Kami mendorong ini, kami sudah siap dengan platformnya, hanya sekarang dalam izin apakah Google bisa memberikan. Dan ini pun didukung oleh pihak kepolisian untuk memberikan penekanan agar Google bisa menerima. Dan beberapa rambu-rambu tadi juga sama kita yang berinisiatif yang sekarang dalam persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Berbagai lini yang kita lakukan, jadi kami sudah menggunakan dashboard atau monitoring setiap kegiatan di setiap cabang maupun perwakilan. Terhadap proses baik dari penerimaan sampai dengan penyerahan santunan, profil kecelakaan yang bisa kita gunakan. Dan ini terus kita kembangkan, termasuk bagaimana kita mengembangkan road safety campaign di masyarakat. Next. Dalam kesempatan ini perkenankan kami juga menyampaikan overview anak perusahaan. Ini juga penting, kami punya anak perusahaan namanya Jasa Raja Putra, yang sama seperti di industri asuransi yang lainnya ada berbagai permasalahan polemik, tapi alhamdulillah kita bisa menangani dengan baik. Nah di dalam kesempatan ini Bapak sekalian kita lihat performance atau financial highlight-nya. Memang pendapatan turun karena memang di industri ini kebanyakan permasalahan di asuransi kredit. Tapi alhamdulillah dengan fokus beberapa line of business yang baru gitu, kami bisa melakukan recovery, bahkan
laba tetap naik gitu. Salah satu contoh yang sangat signifikan adalah kita melakukan fokus di liabilities seperti tempat-tempat wisata. Jadi kejadian di Stadion Kanjuruhan itu contoh Pak, nggak ada asuransinya. Sebenarnya di tempat-tempat wisata, hampir seluruh tempat wisata, Bapak Ibu sekalian pasti dijamin oleh Jasa Raja Putra. Dan ini akan kita menjadikan fokus di sana karena mengurangi kredit, karena kredit sudah menjadi tidak fokus kami lagi. Tetapi melihat dari lahir Jasa Putra dulu adalah karena memang Jasa Raja dulu kan mempunyai surety bond Pak. Kemudian dulu ada Undang-Undang 2 tahun 92, dilanjut dengan PP 73 tahun 92, kemudian kita pisahkan. Namun di dalam perjalanannya kita lihat bahwa ketika terjadi pandemi, asuransi kredit menjadi masalah yang harus kita selesaikan dengan baik. Tapi alhamdulillah dengan beberapa performance yang ada semakin membaik, kita yakini ini akan melakukan recovery dengan baik. Next. Dan hal yang sama di investasi juga kita cermati Pak. Karena memang ini investasi nggak boleh berdiri sendiri, kita masih harus ikut melakukan monitor. Tapi kalau terjadi penurunan, kalau memang Ascred kan ada refund dan sebagainya, akhirnya harus mengurangi portfolio dari investasi sehingga hasil investasi pun juga turun. Next. Nah ini adalah portfolio yang ada, masih secure Pak dengan beberapa, sama dengan pedoman yang kita lakukan, baik di reksadana dan memang komposisinya masih di reksadana dan sama, polanya adalah liquid Pak, dengan metodologi yang dilakukan oleh induknya. Next. Yang menjadikan kita meyakini bahwa ini menjadi baik Pak, dari 71 asuransi umum ini kami masih di ranking 25. Nah ini lagi yakin lebih baik, dan di dalam perkembangan terakhir, total premi juga kemudian mencapai 481 dan klaimnya juga dibayar sekitar 325, artinya masih bagus. Nah ini yang menarik kalau tadi kita bicara tentang loss ratio. Loss ratio di tengah krisis sekarang ini kan rata-rata hanya sekitar 58-60% Pak. Nah ini tetap kita tekan Pak, mudah-mudahan di tahun ini akan turun di sekitar 62 dan seterusnya tahun depan akan di bawah sampai dengan bersamaan dengan sehatnya perekonomian Indonesia jadi di bawah 50. Tapi so far ini masih terkontrol, termanage gitu ya, dengan fokus line of business yang kami lakukan. Dan beberapa strategi yang penting seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan fokus ke liability, suretyship maupun di kendaraan bermotor sebagai top up. Jadi ini kan kita akan tingkatkan ini lagi. Jadi kalau orang bayar STNK ditawarkan seperti property damage kendaraan, sepeda motor kan langsung otomatis. Dan ini kita giatkan Pak untuk menggantikan asuransi kredit yang ada yang masih bermasalah. Bapak sekalian, tentu semua peningkatan ini tidak dilakukan secara manual tapi dilakukan digital. Tapi dalam konteks performanya masih stable Pak, masih AA dan RBC juga masih 330, masih di atas 2 kali Pak ya, lebih dari 2 kali. Dalam kesempatan ini kami sampaikan juga tentang komunikasi atau corporate komunikasi. Ini juga penting karena ini menjadi penting bagi perusahaan publik atau kami mewakili negara adalah menyampaikan semua kegiatan kami kepada masyarakat. Hampir overall kita melakukan perbaikan dari customer satisfaction sampai dengan bagaimana peranan masyarakat kemudian mulai merasakan tidak perlu klaim lagi Pak, tidak perlu datang ke kantor lagi gitu. Jadi hampir dikatakan kantor kami ini habis ini punya PR mengoptimalkan aset kantor Pak. Walaupun kami memang di aset sangat kecil karena kami hampir semua liquid. Nah ini akan menjadi langkah buat kita. Di sisi komunikasi, next. Dalam posisi kelas nih, Jasa Raja ini kelas 4 Pak di BUMN Pak. Tapi komunikasi alhamdulillah berteman dengan kelas 1 Pak. Jadi ini adalah upaya kami untuk mengenalkan kepada masyarakat seluruh kegiatan Jasa Raja, termasuk kampanye kepatuhan, risiko-risiko kecelakaan yang kemudian menghasilkan dampak positif buat kami. Bapak pimpinan sidang dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang sangat kami hormati, demikian sedikit uraian kami, mohon arahan dan nanti jika ada pertanyaan saya dan seluruh BOD juga siap melakukan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut PT Jasa Raja, Pak Arifan. Selanjutnya kami persilakan Dirut Jasindo untuk memberikan paparan. Ya. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang beserta dengan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, izinkan kami untuk mempresentasikan secara singkat perihal PT Asuransi Jasindo. Bahwa memang secara pengantarnya Bapak izin ketika Pak Rifan menyampaikan mereka memiliki kekuatan finansial dalam konteks RBC-nya sehat di atas 120%, bahkan 700 dan 300% untuk anak perusahaannya. Saat ini kondisi RBC Jasindo itu dalam posisi yang tidak memenuhi ketentuan OJK. Karena ketentuan 120%, RBC kami di audited 2021 itu minus 84,85, yang nanti bisa kami jelaskan secara ringkas apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Tapi pada intinya yang mau kami sampaikan bahwa kami dari manajemen saat ini, tugas kami adalah untuk mengembalikan tingkat solvabilitas Jasindo ke tahap sehat di atas 120% dan terutamanya untuk menguatkan fundamental bisnis yang ada di Jasindo sehingga kedepannya Jasindo itu bisa sustain dengan prudensi yang dijaga dalam konteks proses underwriting-nya. Saya izin untuk memulai. Slide awal ini adalah untuk memperkenalkan Dewan Direksi. Kami ada 6 Bapak Ibu sekalian, saya sendiri Andi Samuel Panggabean, ada Ibu Linggarsari Suharso sebagai Direktur SDM dan Umum, sebelah kanan saya Bapak Bayu Raffi Sukmawan, Direktur Keuangan dan Investasi, Bapak Diwe Novara, Direktur Pengembangan Bisnis, Bapak Syah Amon Aris, Direktur Bisnis Strategis, dan Bapak Oke Kurniandi yang baru diangkat bulan November 2022 ini sebagai Direktur Operasional. Next. Sedangkan untuk Dewan Komisaris sendiri, Komisaris Utama kami Bapak Ngalim Sawego, serta juga ada Bapak Fuad Rahmani, Bapak Adi Suryanto, Ibu Indah Anggoro Putri, dan Bapak Anton Mart Irianto. Next. Bapak Ibu sekalian, Jasindo beserta juga Jasara Harja saat ini merupakan anggota dari holding yang dibentuk oleh pemerintah di bulan Maret 2020, di mana ditunjuk Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai holding. Di situ holding asuransi dan penjaminan. Bisa dilihat bahwa anggota dari holding yang memang bergerak di usaha penjaminan dan asuransian Jasara Harja, Jamkrindo, Askrindo, dan Jasindo. Kepemilikan asuransi Jasindo terdiri dari 1 lembar dari saham seri A Dwi Warna Negara Republik Indonesia dan 424.999 lembar seri B milik dari BPUI. Asuransi Jasindo sebagai perusahaan asuransi umum yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, kami bergerak di segmen retail dan korporasi dengan pengalaman 49 tahun dengan memberikan pertanggungan dan juga produk-produk yang kami tawarkan. Saat ini kami memiliki 30 kantor di luar kantor pusat yang sebarannya bisa kita lihat dengan fokus bisnis didominasi pada segmen korporasi. Dan nasabah-nasabah kami tidak hanya dari ekosistem BUMN tapi juga perusahaan swasta termasuk juga pemerintahan. Dengan 14 lini usaha, pengangkutan harta benda, rekayasa, pesawat, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini asuransi Jasindo juga dipercaya untuk menjalankan penugasan dan program pemerintah seperti asuransi usaha tani padi, asuransi ternak sapi atau kerbau, asuransi barang milik negara, serta jaminan kesehatan pejabat tinggi negara. Dari kami sendiri, total karyawan kami saat ini berjumlah 665 karyawan dengan tenaga outsourcing sejumlah 235 orang. Kalau kita lihat dari Jasindo dibandingkan dengan industri asuransi umum itu sendiri berdasarkan data 2021 yang berasal dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, produksi atau premi dari perusahaan asuransi umum sejumlah 78,14 triliun. Di situ kita bisa lihat bahwa Jasindo berada pada posisi nomor 4 dari total 71 perusahaan asuransi umum di Indonesia dengan market share 4,8%. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa secara compound annual growth rate selama 4 tahun dari 2018 sampai 2021, asuransi umum memiliki
CAGR 3,8 positif. Sementara asuransi Jasindo itu CAGR-nya selama 4 tahun minus 10,9%. Yang nanti dari saat ini produksi kami 2021 3,979 triliun, 2018 itu sebagai referensi 5,8 triliun Bapak Ibu sekalian. Namun kalau kita segmentasikan berdasarkan segmen korporasi dan retail, beberapa LOB korporasi di Jasindo itu Jasindo dikonsider sebagai market leader. Contohnya dari properti posisi kami ada di nomor 2, untuk marine hull dan engineering kami sebagai market leader posisi nomor 1, untuk aviation satellite dan energi onshore maupun offshore posisi kami ada di nomor 2. Next. Untuk penugasan dan program pemerintah secara singkat yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, saat ini kami menjalankan 4 penugasan dari program pemerintah, yaitu asuransi tani padi yang memberikan ganti rugi pada saat petani mengalami gagal panen, asuransi ternak sapi atau kerbau memberikan ganti rugi pada peternak pada saat hewan ternak sapi atau kerbau tersebut mati karena penyakit, kecelakaan, ketika beranak ataupun hilang karena dicuri. Asuransi barang milik negara yang memberikan proteksi asuransi kepada bangunan kementerian lembaga atas resiko-resiko seperti kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gempa bumi dan terorisme, dan asuransi kesehatan pejabat tinggi negara yang memberikan jaminan kepada baik itu ketua, wakil ketua dan anggota Dewan DPR maupun juga DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat tertentu. Dapat kami sampaikan bahwa dari 4 penugasan ini, tani padi, ternak, maupun juga kesehatan pejabat, kami sebagai asuransi yang menerbitkan polis dan Jasindo menanggung 100%. Sementara untuk asuransi konsorsium barang milik negara, itu kami lakukan dalam bentuk konsorsium di mana Jasindo sebagai leader dengan member sejumlah 56 perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk kinerja perusahaan itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, izin bahwa dapat kami sampaikan kondisi Jasindo saat ini kami sedang dalam tahapan untuk penyehatan keuangan. Dan pada bulan Januari 2022 oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan, status kami ditetapkan sebagai status pengawasan khusus dan kami diwajibkan untuk menyampaikan rencana penyehatan keuangan. Dan perlu kami juga mungkin sedikit mundur, kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa Jasindo bisa dalam status pengawasan khusus, karena kami tidak memenuhi persyaratan minimum solvabilitas 120% yang tadi kami sampaikan bahwa audited 2021 posisi kami ada di minus 84,85%. Hal itu terutamanya disebabkan karena adanya keputusan bisnis untuk memasarkan satu produk pada satu segmen yang itu kami mengalami kekurangan pencadangan sehingga ada kekurangan cadangan sekitar 2,6 triliun rupiah Bapak Ibu sekalian atas satu produk tersebut, sehingga itu harus kami lakukan pembenahan. Dan dari rencana penyehatan keuangan Jasindo yang kami harus sampaikan dan harus kami lakukan, diantaranya itu adalah melalui upaya organik dan anorganik. Dari upaya organik sendiri itu adalah seperti yang kami sampaikan tadi, restrukturisasi portofolio lini usaha asuransi kredit Bapak Ibu sekalian. Dan yang keduanya adalah perbaikan model bisnis dan proses bisnis. Sedangkan anorganik adalah pelepasan penyertaan langsung. Dapat kami sampaikan bahwa kami telah melepaskan 10% kepemilikan kami pada Mandiri InHealth, termasuk juga bulan lalu kami melepaskan 20% atas 40% kepemilikan kami di Tokyo Marine Indonesia. Dan selanjutnya adalah kami terhadap aset tetap kami melakukan revaluasi, optimalisasi termasuk juga potensi kami jual aset-aset tetap kami tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan pinjaman subordinasi. Dan memang arahan dari pemegang saham untuk 2022 kami harus memenuhi batasan solvabilitas 120% Bapak Ibu sekalian. Dan dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwa dengan dilakukannya beberapa inisiatif
yaitu revaluasi, termasuk juga pelepasan InHealth, pelepasan Tokyo Marine, dan juga restrukturisasi portofolio asuransi kredit tersebut. RBC kami dari mulai September yang lalu itu, Oktober Bapak Ibu mungkin bisa baca minus 10%, bulan November ini kami sudah kembali ke posisi positif, walaupun belum mencapai 120%, cuman roughly itu sekitar 60 atau 70%. Kami masih sedang melakukan konsolidasinya Bapak Ibu sekalian, izin. Yang berikutnya adalah terhadap restrukturisasi portofolio asuransi kredit Bapak Ibu sekalian, kami memiliki kurang lebih 291 mitra, baik itu dari bank swasta, bank negara, maupun juga segmen BPD, korporasi, dan seterusnya. Dan atas 2091, kami berangkat dari POJK juga yang memperkenankan kami untuk melakukan restrukturisasi aset ataupun liabilitas. Yang dapat kami laporkan adalah atas 291 mitra tersebut, 239 telah setuju dilakukannya restru ataupun juga dilakukannya pembatalan polis, dan kami harus mengembalikan premi secara prorata selama masa tersisa periode tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin next. Izin Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat bahwa untuk audited 2020, audited 2021 secara konsolidasian, RBC kami minus 77 dan minus 84. Dan itu liabilitas kami juga meningkat sebenarnya dari mulai tahun-tahun sebelumnya, yang awalnya 10 triliun menjadi sekitar 13 triliun Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi karena adanya kekurangan cadangan teknis dari portofolio kami itu sendiri. Dan akibat daripada kondisi Jasindo itu, performance dari gross premi ataupun premi bruto bisa dilihat bahwa kami cenderung juga turun Bapak Ibu. Dari 2020 4,3 triliun, 2021 3,9, prognosa kami di 2022 3,2. Dan dari manajemen bahwa prioritas dan fokus utama adalah mengembalikan solvabilitas, sehatkan dulu perusahaannya, dan juga make sure bahwa fundamental kami kuat, sehingga kami juga melakukan beberapa perubahan termasuk itu model bisnis dan proses bisnis. Kalau tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa kami memiliki 30 kantor cabang, sebelumnya itu kami memiliki 73 Bapak Ibu sekalian, 73, yang karena keputusannya kami melakukan proses sentralisasi, kami menutup beberapa cabang. Dan juga adanya juga akibat daripada perubahan proses bisnis tersebut, cabang-cabang yang ditutup sehingga jumlah karyawan kami pun juga terjadi pengurangan. Yang 2021 Desember lalu itu sekitar 800 atau 900 kalau saya nggak salah, mohon izin, saat ini 665 Bapak Ibu sekalian. Yang kami ingin sampaikan bahwa Bapak, prognosa 2022 kami, tadi saya sampaikan bahwa per November kami sudah kembali positif karena adanya aksi korporasi yang telah terjadi. Di prognosa 2022 RBC kami itu mencapai 128,21. Masih ada juga 2 aksi korporasi yang masih dalam proses. Yang saya sampaikan sebelumnya adalah pinjaman subordinasi kepada pemegang saham seri B, dan yang kedua adalah penjualan aset tetap kami. Hal itu memang harus kami lakukan secara internal karena memang kami juga tidak memintakan adanya PMN Bapak Ibu sekalian, bahwa kami harus kembali sehat secara apa yang kami miliki. Namun kami juga dari simulasi kami yang lakukan, kami tidak memiliki kemampuan sehingga kami perlu untuk memintakan bantuan dan dukungan dari pemegang saham untuk dilakukannya pinjaman subordinasi. Dan untuk RKP 2023 mungkin singkat, seperti yang kami sampaikan, kami harus make sure bahwa kami ini sustain ke depannya, sehingga juga dengan asumsi 2022 akhir kami sudah kembali sehat, bisa dilihat bahwa secara pencapaian premi kami berusaha untuk ada juga beberapa program seperti program untuk win back terhadap akun-akun yang memang kami tidak bisa melanjutkan karena kondisi kami, sehingga kami targetkan untuk bisa kami dapatkan kembali. Next. Mungkin singkat dari beberapa juga lampiran yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait kinerja daripada asuransi tani padi. Kami menyampaikan result kami dari 2019 sampai 2021.
bagaimana jumlah petani, lahan, dan juga premi klaim, dan juga berapa klaim rasionya Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat selama 4 tahun terjadi penurunan terhadap serapannya, itu karena memang adanya pengalihan atau refocusing anggaran dari Kementerian Pertanian dikarenakan COVID-19, yang 2020 bisa kita lihat itu serapannya adalah 1 juta hektar. Di 2021 Kementan itu menargetkan berubah menjadi 400.000 hektar, dan 2022 menjadi 382.000 hektar. Namun secara performance-nya, secara rasio klaim dibagi dengan premi, so far memang masih dalam tahapan di bawah 100% secara rasionya. Itu di luar dari biaya operasional Jasindo Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk usaha ternak sapi atau kerbau, sama juga adanya refocusing anggaran yang awalnya itu targetnya adalah 150.000 ekor, direfocusing di tahun 2021 dan 2022 saat ini menjadi 92.000 ekor saja. Dan secara performance-nya memang rasio klaim dibandingkan premi 3 tahun terakhir 2019 sampai 2021 itu bisa dibilang tidak terlalu baik karena rasionya di atas, bahkan ada yang 300%. Nah, di tahun berjalan ini rasionya masih bagus sebesar 31%. Mungkin juga karena serapan daripada ternak itu sendiri yang kami cover baru 54.000 Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk asuransi barang milik negara 2019 bisa kita lihat dibandingkan 2022 hanya ada 1 lembaga negara, sedangkan 2022 meningkat menjadi 85 lembaga negara. Dan hal ini dikarenakan juga beberapa lembaga tersebut telah menganggarkan anggaran asuransi ke dalam anggaran belanjanya. Kalau dari performanya sendiri, memang kalau asuransi yang sifatnya itu katastrof, sifatnya adalah severity-nya tinggi, frekuensinya rendah. Dan untuk gempa yang terakhir di mana? Di Cianjur dapat kami laporkan, kami mendapatkan submission daripada klaim notifikasi sebanyak 4 properti dari lembaga negara Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk jaminan kesehatan pejabat utama maupun jaminan kesehatan menteri, Jamkesmen, Jamkestama, ada kurang lebih 7.000 peserta secara total dengan rasio klaim sekitar 80%, dan provider yang telah kami engage selama ini adalah berjumlah 1.285 di 34 provinsi dengan cashless Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu singkat laporan yang bisa kami sampaikan terhadap performance dari penugasan yang kami terima. Kami kembalikan kepada pimpinan sidang, mohon maaf bila mana ada yang kurang, ada yang salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, demikian tadi paparan dari Dirut PT Jasindo. Tadi Dirut PT Jasa Raja juga sudah menyampaikan dan paparannya cukup lengkap, cukup memberikan pemahaman komprehensif bagi kita semua untuk melakukan pendalaman. Saya persilakan anggota untuk melakukan pendalaman dari sebelah kanan lebih dahulu, Pak Rudi Hartono Bangun. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, pimpinan dan seluruh anggota. Yang saya hormati Dirut Jasa Raja Pak Ripan, Dirut Jasindo Pak saya ingatnya orang Medan nih, Pak Samuel Penggabian ya, Lai namanya, Lai Samuel, dan seluruh jajaran yang hadir, direksi yang tidak saya sebutkan satu persatu ini pada rapi-rapi Pak, baju putih, ini terarah dan terukur sepertinya. Pertama begini Pak, saya ini ingin bertanya dulu kepada Pak Lai Samuel Jasindo, karena ini kalau di kinerja keuangan kan ada financial highlight-nya BUMN, ini financial report kami dari rakyat Pak, masukan-masukan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh,
tentang kinerja dan pendapat. Pertama, Pak Samuel, Pak Dirut Jasindo, saya ingin penjelasan ini tentang pemangkasan pegawai dan karyawan yang akan dilakukan dan sudah dilakukan Jasindo kan Pak. Coba Pak Samuel jelaskan ini. Apa langkah yang mendasari Jasindo melakukan kebijakan tersebut gitu? Apakah keuangan Jasindo sudah gawat misalnya Pak? Apakah ada kesalahan manajemen masa lalu atau salah investasi seperti Jiwasraya dan Asabri sehingga cashnya habis? Coba jelaskan Pak Samuel. Karena di sini kami lihat juga, saya dapat masukan, saya bedah, saya lihat Jasindo ini selama 2 tahun ini ya kurang diawasi kita di Komisi 6, terlalu enak ini. Semasa Pak Lai Samuel ini terlalu enak, lupa diri saya rasa ini. Mungkin tidak merasa ada yang mengawasi di DPR sehingga mungkin kami nggak dianggap. Lalu yang kedua Pak Samuel, coba ini Pak Samuel jelaskan secara detail ini Pak. Kabarnya Jasindo ini kan sudah banyak menutup kantor-kantor cabang Pak. Ini di kota mana saja yang ditutup cabangnya Pak? Juga mengapa ada kebijakan Bapak tutup itu? Artinya sudah tidak sanggup membiayai operasi cabang kan? Kalau logikanya itu, tolong Bapak nanti jelaskan. Lalu ketiga Pak, saya ingin penjelasan dari Pak Dirut ini, Pak Lai Samuel ini. Apakah Jasindo juga mengeluarkan produk asuransi kredit yang produknya hasil kerjasama dengan biasa bank-bank itu kan? Karena biasanya produk ini membuat perusahaan asuransi kesulitan Pak, karena menanggung banyak sekali klaim kan, biasa seperti itu kan yang lagi tren ini. Dan biasanya perusahaan asuransi yang punya produk asuransi kredit ini butuh backup dari perusahaan lagi, reasuransi kan Pak. Ini apakah Pak Dirut Samuel ini memakai produk seperti ini? Ini mohon penjelasan gitu. Dan yang keempat ini laporan dan masukan dari para masyarakat petani Pak. Mereka menanyakan produk asuransi gagal panen itu Pak. Asuransi usaha tani padi tadi, usaha ternak, itu yang utama karena masyarakat Indonesia ini rata-rata petani dan peternak. Berapa tahun lalu itu kan dari 2019 sampai 2020, 2021 ini lancar Pak. Posisi saat ini Pak, apakah masih berjalan atau sudah mau ditutup buku program asuransi ternak tani ini? Karena aspirasi petani ini mereka sangat terbantu dari resiko gagal panen Pak. Dan mohon juga jawaban nanti Bapak secara tertulis mendetail juga atau lisan. Saya ingin minta berapa juta petani yang peternak yang sudah menjadi nasabahnya Jasindo, di provinsi mana sebarannya Pak? Dan kabupatennya, biar kita bisa melapor ketika seminggu lagi kita kunjungan kerja ke daerah gitu. Karena produk ini memang sangat diminati Pak sama petani kita yang rentan terhadap gagal panen gitu. Kemudian yang berikut ini, yang kelima Pak, tentang laporan keuangan Jasindo ini Pak. Ini saya kan nggak jelas yang laporan keuangan 2022, saya baca yang 2021 aja Pak. Per Desember 2021 Bapak buat kerugian Jasindo 184 miliar, betul Pak ya? Dari sebelumnya yang 309 miliar ruginya. Benar nggak Pak Dirut? Coba, kalau salah nanti Bapak jawab itu. Yang saya bingung ini Pak, laporan keuangan Jasindo ini melihat dari pendapatan premi kan.
Di tahun 2021 pendapatannya meningkat 9,7%, yaitu 3,3 triliun. Sebelumnya 3 triliun. Tetapi kenapa tetap dibuat laporannya kerugian 184 miliar ya Pak di 2021? Coba jelaskan Pak Dirut, saya bingung ini model apa laporan keuangannya mungkin, atau saya salah baca gitu, atau akuntan Bapak yang canggih. Lalu yang terakhir Pak, tentang aset Jasindo. Ini di sini Bapak nggak jelaskan asetnya itu di mana saja. Saya mau minta penjelasan, seperti Pak Rifan tadi jelaskan tentang aset-asetnya Jasara Harja. Berapa nilai aset Jasindo itu Pak? Totalnya, yang realnya itu. Yang dijadikan investasi, berapa banyak? Berapa nilainya? Aset yang bukan investasi juga berapa? Gitu. Dan angka liabilitas Jasindo ini berapa triliun yang benar Pak, liabilitasnya? Yang Bapak sampaikan ini 13, prognosnya 13-an itu benar enggak gitu? Ekuitasnya juga ini berapa triliun ini Pak? Kemudian solvabilitas berapa persen? Yang real ya Pak ya? Dan yang terakhir saya mau nanya ini, paparan seperti Pak Rifan, TJSL-nya. Bagian dari undang-undang yang harus disampaikan kepada masyarakat, Bapak usaha ada untung, kemana Bapak alirkan? Bapak bagikan kemana itu TJSL-nya? Atau Bapak masukkan lagi untuk nutup kerugian? Coba jelaskan Pak, karena ini harus jelas, itu tugasnya BUMN gitu. Itu Pak Lai Samuel, mohon penjelasan yang konkret ya. Kemudian berikut pimpinan Pak Rifan, Jasara Harja. Ini Pak Jasara Harja ini, Pak Rifan, ini asuransi paling enak, asuransi paling mantap dan terkendali Pak Rifan. Kenapa saya bilang gitu? Asuransinya ini tunggal dan monopoli kan, di sektor kecelakaan laka lantas gitu kan. Di STNK saja tinggal buat, berapa kenakan satu mobil misalnya 200.000, 300.000, langsung catat. Nggak boleh baca, nggak boleh kita ngomong nggak mau, nggak boleh. Jadi ini monopoli, ini kerja paling enak ini Pak. Nggak usah pakai marketing, langsung tertera di STNK atau di Karcis atau dimanapun gitu. Lalu mengenai kinerja highlight keuangan Pak, ini saya juga ingin tanya ke Pak Rifan ini. Di 2021 ini Jasara Harja ini laba bersihnya 1,6 Bapak buat ini. Sebelum dibuat laporan keuangan, neraca keuangannya, laba Bapak ini kemudian disisakan 1,1 triliun alasan pajak ini. Di Q3 2022 artinya kan turun Pak saat ini Pak gitu. Jadi saya analisa yang Bapak cantumkan ini, saya lihat ya pembandingnya Pak ya. Pendapatan 2018 Pak, Bapak buat 6,4 T. 2019 6,4, 2020 Bapak turunkan 5, 2021 5, juga. Dan di Q3 2021 turun lagi 4,4. Dan saat ini di 2022 turun 4,7 T. Kalau saya baca dan lihat dan nilai Pak dari 2018 ke 2022 makin nurun Pak Rifan. Tapi di sini Pak Rifan buat pendapatannya meningkat di laporan ini tadi 8,11% loh Pak. Iya kan Bapak buat nih. Saya nggak paham ini Pak maksudnya. Gimana ini baca laporan keuangan ini? Tolong jelaskan Pak Rifan. Kemudian tadi Bapak paparkan laporan aset Jasara Harja ya. Ini saya supaya mendasar di 2018 dulu saya baca ini. Ada 13,6
triliun. Saat ini di Q3 2002 meningkat menjadi 15 triliun, Pak. Hampir 16 triliun asetnya Jasara Harja. Artinya makin banyak aset, makin banyak harta Jasara Harja. Tapi kenapa, Pak, kenaikan aset tidak dibarengi dengan kenaikan laba usaha, Pak? Coba jelaskan, Pak, model laporan keuangannya ini juga gitu. Salah saya nanya atau salah menganalisa? Lalu ada lagi tadi Bapak di paparan yang Bapak bacakan tentang pendapatan premi dari 2018. Ini ada 4,6 triliun, Pak. 2019 4,7 dan Q3 2002 3,3 triliun. Meningkat 10%, Pak. Ini gimana ini cara baca tulisnya, Pak, ini? Angkanya turun tapi dibilang meningkat. Gimana maksudnya, Pak? Coba jelaskan Pak Ripan ya nanti. Ini kan live juga ini di hadapan rakyat Indonesia. Nanti besok-besok Bapak atau yang nonton udah nampak 20.000 orang gitu. Nanti saya kirim sama Bapak. Dan yang berikut Pak, ini ada hasil investasi Bapak sampaikan tadi. Bapak paparkan 2019 ada 930 miliar hasilnya. 2020 diturunkan 828 miliar. 2021 turun lagi Pak, 702. Dan terakhir Q3 naikkan 827 hasil investnya. Ini Pak Ripan, tolong Pak Ripan atau Direktur Keuangannya ini jelaskan Pak. Kenapa naik turun nih, kayak kita naik turunkan celana Pak pas mau mandi Pak. Jadi coba Bapak jelaskan gitu. Sedangkan di nilai aset tadi kan terus naik Pak, artinya pendapatannya juga seiring terus naik. Kenapa hasil investnya turun gitu? Nilai investasinya naik tinggi, masa nggak dibarengi sama itu gitu. Dan yang berikut Pak, karena ini Bapak tebal dan panjang jelasnya, saya nanya ini, ada Bapak sebutkan investasi ETF 50% dari akumulasi semuanya ini. Apa maksudnya ETF Pak? Namanya apa ini? Rakyat nggak tahu ini, saya pun nggak paham. Ini investasi macam apa gitu? Jangan disingkat-singkat Pak Ripan, supaya paham masyarakat ini, masyarakat Indonesia Pak. Lalu ada 22% aset uang Jasara Harja ini Bapak invest juga dalam bentuk dinfra. Apa dinfra ini Pak? Nggak tahu saya Pak. Apalagi masyarakat yang nonton di Republik Indonesia ini. Apa ini dinfra dan berapa triliun ini nilainya Pak? Karena ini dari Bapak lingkaran itu separuhnya persentasenya itu paling banyak gitu. Jangan disikat-sikat gitu. Lalu Bapak masukkan ke deposito udah di bank mana gitu, nggak tahu ini 12% dari seluruh aset dari 16T berarti ya. Dan 6,6 ditanamkan ke saham, main saham lah ini. Artinya Jasara Harja. Saham siapa Pak? Jangan nanti seperti Asabri, seperti Jiwasraya. Tahu-tahu tetap laporannya masuk, kami di 11 kemarin bagus, meyakinkan, ternyata laporan window dressing Pak. Gitu. Nah itu Pak Ripan yang saya baca karena paparan Bapak, jadi saya rangkum dan saya tanya kembali gitu. Dan yang terakhir, saya mau nanya anak perusahaan Bapak atau cucu ini, yang Raharja Putra. Ini saya lihat pendapatannya menurun 2022, 0,82 triliun, iya kan Bapak buat kan? Labanya juga 0,09 T, ini berapa 0,9 T Pak? Berapa nilainya gitu? 90 miliar atau 900? Lalu anak usaha ini juga bermain saham. Dari seluruh akumulasi asetnya 32% di saham, dimainkan di saham. Lalu di reksadana ini 38% juga dimainkan. Dan sisanya 26% di obligasi. Coba jelaskan skema bisnisnya ini Pak, model bisnisnya anak perusahaan Bapak ini. Aman enggak?
Jangan nanti seperti itu yang kawan-kawan yang lain gitu Pak. Jasindo ini aja direktur keuangannya pun kan berurusan sama yang APH kan Pak Samuel. Udah ditangkap kan? Jangan nanti kita amit-amit nasibnya jadi seperti itu gitu Pak. Itu yang ingin saya ingatkan. Dan terakhir Pak Rifan, Bapak tadi paparkan tentang TJSL. Bapak fokus bidang pendidikan, bidang pengembangan UMK dan lingkungan. Coba jelaskan Pak Dirut, 3 bidang ini sudah Anda laksanakan di mana saja? Di provinsi, kabupaten mana saja? Jangan cuma paparan manis di sini. Saya ketika kunker spesifik, kunker segala kunker, keliling provinsi nggak ada. Dapat laporan dari tim-tim tentang TJSL Jasara Harja tersalurkan. Itu Pak Rifan, jadi harus jelas, terarah dan terukur, nggak ngawur gitu. Itu saya pikir Pak Rifan, Pak Samuel, mohon jawaban lisan dan tertulis, rapi dan detail. Terima kasih Pak Sarmuji yang saya muliakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.